Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Matan Isobuji yang membahas tentang ilmu mantik. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita menjelaskan apa itu ilmu mantik dan faedah dalam mempelajarinya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan awal ilmu mantik. Kita kala belajar ilmu nahwu, maka awal pembahasan dalam ilmu nahwu adalah tentang kalam. Karena disinilah dia akan bekerja ilmu nahwu tersebut dalam pembahasan kalam. Nah, ilmu mantik nanti awal pembahasannya adalah ad-dalalah, ad-dalilah atau ad-dulalilah. Ini bisa dibaca 3 ya, dibaca dhamma, fathah dan kasrah. Dilalah, dalilah, dulalah. Nah, karena nanti dari dilala ini atau penunjukan ini, apapun itu, apakah dia mufrad ataukah murakkab, nanti yang mengarahkan kepada pembahasan ilmu mantik, inti ilmu mantik adalah tasawur dan tasdiqat. Nah, kita jelaskan dulu di papan tulis anwa'u ad-dilalah. Anwa'u ad-dilalah. Ad-dilalah. Anwa'ud dilalati. Anwa'ud dilalah ada 2. Yang pertama al-lafdi. Lafdiyun, ucapan. Lafdi. Yang kedua ghairu lafdi. Ghairu lafdi, yang tidak terucap. Lafdi. Karena ilmu mantik nanti pembahasannya kepada alfat, kepada omongan atau pembicaraan orang, maka ini yang akan dibahas lebih dahulu. Nah, lafdi dan ghairu lafdi. Lafdi ini terbagi menjadi 3 lagi nanti. Yang pertama adalah wada'iyah. 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 Wada'iyah ini adalah sesuatu yang diletakkan. Kalau orang Arab berarti sesuatu yang diletakkan oleh orang Arab untuk menjadi alamat tertentu. Contoh masjid. Berarti apa? Diletakkan oleh Arab untuk sesuatu yang ada di dalamnya ditempati sholat, tempat sujud dan yang lainnya. Baitun. Nah, ini adalah wada'ul Arab. Kalau kita bahasa Indonesia kita rumah. Ini adalah diletakkan orang Indonesia sebagai penunjukan suatu tempat tinggal. Pasar. Dan ini terucap lafdi. Nah, ini yang wada'iyah. Ada pula yang tabi'iyah. Ini kita berikan contoh masjidun. Masjidun. Baitun. Ini diletakkan oleh orang Arab sebagai suatu tempat. Yang kedua tabi'iyah. Tabi'iyatun. Tabi'iyatun. Secara tabiat. Secara tabiat. Contoh, ada seorang mengatakan gitu. Secara tabiatnya ini adalah seorang yang kesakitan kan ya. Ada seorang mengatakan itu mengatakan cis gitu.
biasanya mengeluh. Ini secara tabiatnya. Demikian juga ada orang mengatakan cis. Nah, ini adalah mengatakan cis. Ini secara tabiat untuk perbuatan tertentu. Tapi diisyarahkan dengan apa? Dengan lafaz. Ada yang akliyah. Yang akliyah, penunjukan secara akliyah, tapi berupa lafaz akliyah. Contoh, ada suara orang di balik dinding ini mengatakan, "Tolong aku, tolong aku." Berarti di sana ada manusia yang sedang membutuhkan pertolongan dan dia masih hidup. Kalau ada di sebelah mengatakan be gitu, berarti ini kambing, nggak mungkin manusia. Secara akal, penunjukan secara akal, ya ini namanya akliyah. Secara akal ada suara yang menunjukkan sesuatu, ada miau di balik dinding, langsung akal memproses, itu adalah kucing. Dari mana kita tahu itu? Secara akal. Secara akal bahwa di sana ada suara ngeong, itu adalah kucing. Nah, ini yang lafdiyah. Ada yang ghairu lafdiyah, yang tidak terucap, tapi dia ada penunjukannya, penunjukan kepada sesuatu. Ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama wada'iyah. Wada'iyah ini contohnya lampu merah. Ini diletakkan untuk apa? Untuk menunjukkan stop, kan ya? Lampu hijau menunjukkan jalan. Kalau ada tanda seperti ini, baru ada S di garis gini, itu apa? Dilarang stop. Atau kalau P, dilarang parkir. Dari mana kita mengetahui ini? Apakah dengan suara? Enggak, ghairul lafdi, tapi dia wada'iyah, diletakkan oleh orang tertentu atau suatu daerah untuk mengisyarahkan bahwa ada larangan tertentu. Kalau ada gambar rokok kemudian disilang gini, itu apa? No smoking gitu ya, dilarang merokok. Mamnu at-tadkhil. Ini secara wada'iyah. Ada secara tabi'iyah juga. Tabi'iyah. Lihat, ada penunjukan secara tabiat manusia, kalau mukanya murung, berarti dia sedang sedih, kan? Kalau sekiranya wajahnya sedang merah, sedang marah, ini penunjukan. Kalau sekiranya dia wajahnya berseri-seri, senang, mungkin habis menikah atau mendapatkan kenikmatan, itu penunjukan. Kita mendapatkan informasi, ada dalil yang menunjukkan sesuatu. Ini namanya tabi'iyah, tapi ghairu lafdi, tidak diucapkan. Ada pula yang akliyah. Akliyah ini contohnya ada asap. Itu menunjukkan ada api di situ. Ya kan? Ada api. Ada awan di atas. Ini menunjukkan mau hujan. Awan tebal. Ada pelangi. Ini secara akal bahwa ini adalah habis hujan. Nggak mungkin ada pelangi sebelum hujan. Pasti setelah hujan. Nah, ini penunjukan akliyah, tapi ghairu lafdiyah ini banyak sekali kalau kita terapkan hal ini. Nah, akan tetapi pembahasan ilmu mantik itu mengarah kepada dilalatul lafdiyah wada'iyah saja. Nah, dalam ilmu mantik ini tidak dibahas ini. Nah, ini tidak dibahas. Yang dibahas dilalatul lafdiyah wada'iyah. Nah, ini tidak dibahas. Kenapa? Karena ini sudah jelas. Nggak perlu lagi membutuhkan pendalaman ilmu untuk hal ini. Jadi yang dibahas adalah dilalatul lafdiyah wada'iyah. Paham? Dilalatul lafdiyah wada'iyah.
Nah, jadi antum nanti akan mempelajari ilmu mantik dari awal sampai akhir. Nanti antum tahu apakah ilmu ini ada mengalami keganjalan ataukah hanya sekedar mengantar kepada bahasa atau kepada pemahaman. Sudah? Kita hapus ini. Hah? Masa antum lihat aja kan sudah dipoto secara langsung ya. Dan silakan dibaca ininya. Ini pengantar saja untuk masuk ke dalam kitab ini. Isoguji. Al-lafdu dalu ala tamami ma wudi'alahu bil mutabaqah wa huwa ala juz'ihi bitadammun in kana lahu juz'un wa ala ma yulazimuhu fi dhihni bil iltizam. Jadi yang dibahas sebagaimana kita sebutkan tadi adalah ad-dilalatu al-lafdiyah al-wad'iyah. Ini yang dibahas. Ad-dilalatu al-lafdiyah al-wad'iyah. Nah ini. Jadi dari antum tadi mempelajari itu bisa masuk ke sini. Tahu apa maksudnya ad-dilalatul lafdiyah al-wad'iyah. Nah, sekarang ini akan dibagi. Ad-dilalatul lafdiyah wal-wad'iyah terbagi menjadi 3. Dan ini dipakai dalam ilmu akidah, ilmu ushul fikih dan yang lainnya. Yang pertama adalah al-mutabaqah. Mutabaqatu. Yang kedua adalah at-tadammun. Tadammun itu kandungan. Tadammun. Yang ketiga adalah al-iltizam. Keharusan. Ini. Kalau secara bahasa Indonesianya mutabaqah ini yuwafiku atau yutobiku, sesuai atau sempurna. Kalau tadomun ini adalah kandungan. Kalau iltizam ini keharusan. Contoh, tak kala antum disampaikan kepada ada seorang menyampaikan kepada antum, saya melihat manusia. Ya kan? Saya melihat manusia. Kalau ada orang mengatakan kepada antum, ra'aitul insan. Ra'aitu al-insan. Insana. Ya kan? Maka insan ini secara mutabaqah adalah hayawanun natik. Hewan yang bisa berbicara. Hayawanun natikun. Hewan yang bisa bicara. Kandungan dari insan tersebut, ya, kandungannya dia ada tangannya, ada kepalanya, ya, ada kakinya, dan dia bisa berkomunikasi dan yang lainnya. Paham? Dia memiliki kehidupan. Iltizam, keharusannya, manusia berkeharusan, mungkin bersosial, mungkin memiliki kehidupan, dan memiliki kematian. Nah ini nih. Jadi kita baca dulu yang ada di kitab ini. Al-lafdu dalu ala tamami ma wudi'alahu bil mutabaqah. Nih. Lafaz yang menunjukkan atas kesempurnaan apa yang diletakkan baginya, ini adalah mutabaqah. Jadi sesuai. Kalau antum disebutkan kepada antum singa, maka sesuai dengan yang diletakkan untuk kata singa tersebut. Ya, mungkin singa adalah kucing kecil, kucing besar, enggak kan ya? Sesuai dengan
dengan maudi alahu, apa yang diletakkan untuknya. Kalau sekiranya antum diberitahukan, dijelaskan bahwa saya melihat biawak, ya kan? Disebut dengan biawak. Oh, berarti hewan melata yang berkaki 4 itu, yang dia berkaki 4 ya. Nah, tak kala disebutkan kepada antum dajat, ayam, maka akan terbayang bagi antum apa adalah kesempurnaan apa yang diletakkan untuknya. Nah, ini tadommun. Bitadommuni wa huwa ala juz'ihi bitadommun. Dan atas sebagian dilalah tadi ini dengan tadommun. In kana lahu juz'un, jika dia memiliki juz, bagian, bisa terbagi. Kalau sesuatu nanti yang tidak bisa terbagi, tidak ada tadommunnya. Wa alama yulazimuhu fi dhihni bil iltizam, dan apa yang mengharuskan kelaziman di dalam zihin, di dalam pikiran, itu namanya iltizam. Dan ini nanti bisa diterapkan semua dalam apa saja, baik itu dalam nama Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan akidah, demikian juga permasalahan sehari-hari kita. Contoh dalam hal akidah. Tak kala kita menemukan kata kholikun, ya kan? Kholikun. Maka secara mutabaqah kata kholik ini terkandung zat, ya kan? Zatun, pasti ada zat, pasti ada wujudnya kholik ini. Nah, kandungannya adalah zu sifatul khalqi, zu sifatil khalqi, memiliki sifat khalqi. Ini secara tadommun. Nggak mungkin dia khalik sementara dia nggak bisa apa-apa. Paham? Pasti dia du sifatil khalik. Sifatul khalqi memiliki kandungan sifat penciptaan. Keharusannya dari nama khalik itu adalah dia du qudrah. Du al-qudrah, memiliki kekuatan, ya kan? Dan du al-ilmi, nggak mungkin dia menciptakan dengan sempurna dan berbagai macam kalau tidak ada ilmunya. Dan du masyiah, dan memiliki kehendak, karena dia menciptakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Apa saja antum datangkan nama Allah, nanti bisa diterapkan ini mutabaqah, tadammun dan iltizam. Kita praktekkan. Kalau antum diceritakan saya dari pasar, ya kan? Saya dari pasar. Maka antum terbayang pasar itu adalah tempat keramaian, terjadi jual beli di sana, ya kan? Apa kandungannya? Pasar itu kandungannya adalah adanya si pembeli, adanya si penjual, dan ada barang yang dijual. Apa keharusannya? Keharusannya di sana pasti ribut, kan? Pasti banyak orang teriak-teriak. Pasti sering orang kelahi dan yang lainnya, karena itu. 6 itu. Kemudian kata penulis di sini kal insani, seperti manusia. Fa innahu, lafadz manusia, fa innahu yadullu ala hayawanin natik bil mutabaqah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah hayawanun natik, hewan yang berbicara secara mutabaqah. Karena kalau antum mengatakan itu manusia, sementara dia nggak mau bicara, padahal dia bisa berbicara, ini bukan hewan sebagiannya. Tapi dia memiliki sifat hidup. Wa ala ahadihima bitadammun, dan salah satu dari keduanya, yaitu hewan atau natik,
Ini adalah kandungan. Hayawannya kandungan, natiknya juga kandungan, dan kandungan yang lain. Dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia bisa menerima pernikahan dan yang lainnya. Wa ala qabilit ta'allumi wa sina'atil kitabati bil iltizam. Dan atas dia menerima belajar dan bisa menulis, ini dengan iltizam. Manusia itu pasti dia mampu belajar. Manusia itu pembelajar yang sejati. Dari kecilnya dia sudah belajar. Jika ada manusia yang dia malas belajar, berarti fitrahnya dia itu rusak. Kok dia malas belajar ilmu agama, itu fitrahnya rusak. Apakah dirusak oleh orang tuanya atau lingkungannya? Pasti ada yang merusaknya. Karena pada hakikatnya manusia adalah pembelajar sejati. Nah, ini pembahasan tentang dilalatul lafdiyah wal wadiyah. Jadi penunjukan secara lafaz ini mengarah kepada tiga hal ini. Mutabaqat, tadammun, dan iltizam. Nah, silakan dihapus dulu ini. Masih ada waktu kan? Kemudian kata penulis summal lafdu, kemudian lafaz. Al-lafdu terbagi menjadi dua lafaz. Al-lafdu. Jadi kalau ada seseorang dia berbicara mengeluarkan lafaz. Kalau dalam ilmu nahwu kan lafaz adalah ma yatarakkabu min hurufil hijaiyah. Tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Nah, lafaz ini dalam ilmu mantik itu ada dua. Yang pertama mufrad. Yang kedua mu'allaf. Mu'allaf. Bukan mu'allaf itu yang baru masuk Islam ya. Mu'allaf. Atau murakkab. Murakkabun. Nih. Mu'allaf, mufrad atau murakkab. Mufrad adalah sebagaimana yang ditakrifkan oleh penulis, wa huwa alladzi la yuradu bil juz'i minhu dilalatu ala juz'i makna. Dia adalah alladzi la yuradu, yang tidak diinginkan penunjukannya atas sebagian makna. Contoh, saya mengatakan kepada antum insan, insanu, ya kan? Ini saya mengatakan kepada antum insan, maka antum akan terpikir adalah hewan natik. Nah, ketika ini dibagi menjadi dua, in sama sanu, ini obat jadinya ya, insanu. Dibagi dua, in sama sanu, maka ini tidak ada makna yang keluar darinya. Maka ini disebut mufrad, yang tidak diinginkan makna jika dia dibagi. Tidak ada terhasilkan makna. Beda nanti dengan mu'allaf atau murakkab. Ketika dia dibagi, maka menunjukkan makna. Contoh, Muhammadun, ya, kita berikan contoh. Muhammadun. Ketika kita bagi Muhammad ini bagi menjadi dua, Muhammadun, ya kan? Tidak ada maknanya. Tapi kalau Muhammadun Tolibun, maka ketika kita pisahkan bagi menjadi dua, maka ini Muhammad memiliki makna yang lain, Tolibun memiliki makna yang lain. Maka ini adalah mu'allaf atau murakkab. Gitu. Jadi ketika dia dibagi, maka dia memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau dalam ilmu nahwu, murakkab ini
ada tarkib mazji, murakkab isnadi, murakkab idofi. Kalau ini kan isnadi ya. Kalau yang idofi contohnya Abdullah. Ya kan? Ketika dipisahkan ini ada makna tersendiri, ada makna tersendiri. Demikian juga Hadramaut. Hadara al-maut, Hadramaut. Ini namanya tarkib mazji. Tarkib yang tidak beraturan. Ketika dipisahkan, maka dia memiliki makna sendiri-sendiri. Wa mu'allafun wa huwa alladhi la yakunu kadzalik. Dan mu'allaf wa huwa alladhi la yakunu kadzalik. Yang tidak seperti yang di atas. Ini ta'rifu bididdi. Itu definisinya dengan lawan dari yang sebelumnya dipaparkan. Haramil hijarah. Seperti romi al-hijarah. Orang yang melempar batu. Romiyul hijarati. Ini namanya tarkib idofi. Kalau ada namanya orang romi al-hijaratu, ini tarkib isnadi. 6. Ini insyaallah yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.